Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jelang sidang lanjutan perceraian mereka yang akan berlangsung hari ini, Stuart Collin mencurahkan isi hatinya lewat akun Instagram miliknya. Memposting foto Risti yang tengah hamil besar, Stuart juga menuliskan serangkaian kalimat untuk sang istri dan juga calon bayinya. Lalu seperti apakah curahan hati Stuart di jagat maya untuk Risti Tagor dan juga Stuart Junior? Apa kata pihak Risti melihat ungkapan Stuart Collin ini? Benarkah Stuart Collin sampai sengaja menjual mobilnya untuk biaya kelahiran sang buah hatinya nanti? Lalu seperti apa pula Risti Tagor mempersiapkan kelahiran sang buah hati yang sudah tak lama lagi? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Jujur saja, kau anggap aku apa? Di tengah proses perceraiannya dengan Risti Tagor, Stuart menyuarakan isi hatinya lewat sosial media. Di akun Instagramnya, Stuart memposting foto Risti yang tengah hamil besar. Selain itu, Stu juga menulis sederet kalimat doa dan harapannya. Stuart yang mengaku tak tahu lagi harus berbicara apa, mendoakan wanita yang masih berstatus istrinya itu hingga berharap kelancaran pada proses persalinan anak mereka yang disebut Stuart dengan nama Stuart Junior. Lalu apa kata pihak Risti tentang keluh kesah Stuart di jagat maya tersebut? Benarkah inilah salah satu upaya Stuart untuk meluluhkan hati Risti dan kembali merekat hubungan mereka sebagai suami istri? Namun mengapa berbeda dengan Stuart, Risti dalam akun sosial medianya malah ingin beristirahat dari aktivitas dunia maya? Mungkinkah karena ingin membalas curhatan Stuart? Dulu sih kalau misalnya Stuart nunjukin perubahan baik gitu ya, mungkin aku masih bisa mikirin untuk untuk memperbaiki rumah tangga gitu ya. Cuman lama-kelamaan kok perilaku Stuart itu makin gak jelas gitu. Jadi itu yang bikin Stuart juga jadi menurut Risti itu nggak berpendirian tetap gitu. Di satu sisi komunikasi harus dibuka, tapi Stuartnya ini kayak nggak peduli gitu ya. Kalau dibilang saya nggak berusaha, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan yang tahu cuma saya sama Risti doang gitu. Kalau misalkan dia ngomong saya nggak berusaha dan segala macam ya itu jawaban dia gitu. Tapi kan saya kan nggak mau berkomentar apapun gitu. Lebih baik saya simpen dalam-dalam gitu. Tak hanya ungkapan hatinya, Stuart juga memposting foto mobil sedan kesayangannya. Mobil berwarna hitam tersebut ternyata ingin dijual oleh Stuart Collin. Lalu benarkah jika niatan Stuart untuk menjual mobil pribadinya itu dilakukan Stuart untuk mempersiapkan biaya persalinan Risti yang diprediksi akan berlangsung akhir Januari atau awal Februari mendatang? Benarkah Stuart juga bertekad untuk bisa hadir mendampingi Risti serta mengumandangkan azan di telinga sang buah hati? Namun benarkah hal ini seakan tak dapat terwujud karena adanya larangan dari pihak Risti? Risti itu insya Allah sudah akan memasuki masa melahirkan mungkin akhir bulan ini ya, atau paling telat Februari awal dia sudah melahirkan. Sangat disayangkan pihak Risti Tagor menyembunyikan nanti kelahiran di mana. Ya, menjadi pertanyaan justru buat kami. Loh, itu kan jelas anak dari Stuart, kecuali bukan anaknya, silakan terserah. Pertanyaan seperti itu jadi kami berkesimpulan bahwa memang Risti Tagor sengaja menyembunyikan ini. Jadi kan pertanyaan buat kami, ini benar gak anaknya klien kami Stuart, kan begitu. Nah, kalau memang anaknya Stuart, kenapa mesti disembunyikan? 100% daripada Stuart ya? Ya insya Allah sih, saya yakin kok Risti orang yang agamanya kuat gitu kan. Jadi mau sampai kapanpun juga saya bapak dari anaknya juga kan. Jadi ya saya kan Risti agamanya kuat, jadi ya semua itu pasti akan terjadi lah insya Allah. Saya kan sebagai bapak, anaknya itu kasihan kalau misalkan anaknya nggak diazanin gitu kan. Apalagi kan dia pasti lahir dari agama Islam kan gitu kan. Kasihan lah kalau misalkan anaknya nggak diazanin gitu.
Seakan tak ingin ambil pusing dengan persoalan rumah tangga serta keinginan Stuart untuk memberi nafkah bagi dirinya dan si calon bayi, Risty Tagor ternyata telah mempersiapkan sendiri berbagai perlengkapan calon anak keduanya ini. Dari box bayi hingga sejumlah pakaian telah tertata rapi di kediaman Risty. Iya, alhamdulillah sih karena memang sekarang udah mau masuk 9. Apalagi ya, paling siapin warna hijau. Kemarin kita baru pasang wallpaper buat Arsan sama baby. Oh, itu gendongan bayi. Ya Arsan dia sebagian heboh. Terus ya karena memang karena memang udah siap-siap, akhirnya Arsan agak jealous. Jadi dia maunya tidurnya bareng juga, terus lemarinya juga. Jadi akhirnya sekarang dalam kamar ini bukan cuma bareng aku sama bayi, Arsan juga ikut, lemarinya pindah. Tuh, ini barang-barangnya. Ini persiapan baju-baju babynya, anduknya, semuanya udah ada. Terus itu apa, Bang? Dia selalu kasih lihat ini ke semua orang. Itu apa? Baju berenang buat adek. Nih. Jadi Arsan selalu bilang mau berenang. Jadi pilihin deh baju berenang buat adeknya. Nah, ini boneka Acen waktu baby, dalamnya selimut ya. Ini bukanya kali ya topinya ya. Bangkunya iya. Bangku babynya. Ini bangku babynya udah disiapin. Dan ini sengaja carinya yang bisa sampai berat badannya seberat Arsen juga, karena takutnya dia iseng naikin patah kan, jadinya akhirnya emang nyarinya yang lebih kuat biar Arsen bisa, adanya bisa. Jika proses persalinan telah dipersiapkan Risty, bagaimana pula dengan proses sidang perceraian mereka yang akan kembali digelar pada hari ini? Benarkah dalam sidang dengan agenda pemeriksaan bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi ini, Risty kekeh ingin berpisah dari Stuart Collin? Lalu apa pula upaya Stuart yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang belum genap 1 tahun? Nanti sidang terakhir itu tanggal 14 Januari itu hari Kamis ya, Kamis 14 Januari 2016 jam 9 pagi ya. Itu pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi dari pihak Risty. Dari awal klien kami sudah menyatakan bahwa dia ingin tetap mempertahankan rumah tangga. Emang seperti itu jalannya persidangan kan. Nah, ada tahap-tahapnya yang sampai ke saksi gitu. Kalau aku dan tim aku ya, aku berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini gitu. Yang penting kalau pada akhirnya emang keputusannya harus bercerai, yang penting saya udah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga gitu. Tapi kalau kedepannya keputusan emang ya amit-amit misalkan cerai gitu ya, saya mau gimana lagi, yang penting saya udah ikhtiar sebisa mungkin gitu kan. Jadi pasrah intinya. Dari polemik rumah tangga Risty dan Stuart Collin, seperti apa keseruan dan kehebohan Cemen beserta Musdalifah di lokasi syuting Siapa Suruh Datang Jakarta? Bagaimana aksi kocak Cemen saat menggoda Dahlia Polan langsung di hadapan suaminya Fandi Christian? Tunggu liputannya hanya di Was Was sesaat lagi. Pagi, yeah.